Dia itu ngerasa di tengkuknya, rambutnya kan panjang, terus diikat ya kayak saya lah gitu, diikat begini. Terus ada yang niup di daerah leher, antara leher sama telinga, tengkuk sebelah kiri lah sini. Itu ada yang niup. Kerasa banget ada yang niup. Dia kan jadi kaget, oh kayak ada yang niup ya. Tapi nggak ngerubah rasa ngantuknya itu jadi seger, enggak. Lagi-lagi untuk kedua kalinya ada yang niup. Nah ini kerasa banget, seperti ada nafas berat, kayak semacam nafas laki-laki yang niup area kupingnya di situ. Ini kaget, loh, aku ini kerasa beneran apa enggak ya? Jadi merinding, dia agak merinding. Terus ia ngelanjutin sikatan, mulai kumur-kumur. Nah, saat lagi kayak gitu, dia merasa di belakangnya itu kayak ada seseorang yang berdiri, seseorang yang lebih tinggi dari dia. Rasanya akan lumrah bagi setiap perempuan, setiap gadis mendambakan seorang cowok ataupun seorang pasangan hidup lebih lanjutnya ya, yang setia, yang pengayom, yang mampu menjadi pelindung buat dirinya dan kelak bagi anak-anak. Semuanya juga berharap seperti itu. Begitu juga dalam hal ini yang berkisah adalah Mbak Yuni. Mbak Yuni juga pengen seperti itu, pengen menikah di usia yang pantas. Ya jodoh memang nggak ada istilah pantas tidak pantas ya, tapi umumnya di lingkungan keluarga, di lingkungan desa di mana Mbak Yuni tinggal, perempuan itu menikah ya antara usia 18 sampai 23 tahun. Apalagi di tahun tersebut, di tahun 2015, usia Mbak Yuni sudah menginjak kepala 3 kepala diinjak sama Mbak Yuni. Bayangkan teman-teman, 32 tahun, berbagai omongan tak sedap didengar oleh Mbak Yuni langsung maupun melewati orang lain. Katanya perawan tua, terlalu pilih-pilih, nggak laku, geseng, dan macam-macam sebagainya lah ya. Sudah ayit itu apa ya, tapi secara fisik Mbak Yuni masih tetap cantik, masih tetap molek. Bahkan memang dia itu dari kecil yo emaknya juga cantik, kalau bapaknya itu agak bujel, agak maaf ya, agak rada pendek, bundek gitu kan. Tapi niru emaknya yang tinggi semampai. Cuman kan wong hari-hari di sawah di kebun hitam, Mbak Yuni bersih. Itu di sekolah ya dulu diwejangin sama ibunya, Yun, kamu itu sekolah yang bener, gak usah ikut-ikutan cinta-cintaan, yang penting konsentrasi sekolah. Besok kamu supaya bisa kuliah sekolah yang tinggi banget, bisa supaya bisa jadi orang. Ya kemarin kan belum terlalu orang ya teman-teman. Kata-kata itu dijamkan oleh Mbak Yuni ketika dia bertumbuh menjadi seorang gadis muda. Ya SD aja sudah menonjol maksudnya sudah kelihatan, bukan menonjol yang apa ya, udah kelihatan cantik. SMP semakin menonjol, astagfirullahaladzim, selalu ada kata-kata menonjol ya. SMP semakin cantik, begitu juga SMA. Dari ketua OSIS, ketua PMR, ketua pramuka, banyak yang suka, tapi dia itu selalu menolak. Nanti besok aja, kalau saya itu mau pacaran, punya hubungan sama laki-laki, nanti buat serius terus menikah. Itu cuma harapan ya, tapi memang amanah hingga SMA lulus Yuni itu tidak pacaran, walaupun banyak yang suka, dipendam semua hasrat yang seperti cewek-cewek yang lain. Jangan pacaran dulu, nanti kayak saudara kita malah melentis duluan. Diomong seperti itu. Yuni ya takut ya, soalnya yang udah melentis duluan atau hamidun duluan itu kehidupannya itu udah bahagia, terlunta-lunta. Suaminya masih kecil ya, kerjaannya mancing-mancingan, kadang itu ngikut ke sawah ya, bukannya bantuin ngerepotin. Sementara punya anak bocah kecil, punya bocah ya susah kan. Itu takut lah pokoknya. Itu sampai lulus SMA dia itu tetap tidak pacaran. Kita lulus SMA, mulai kerja di kampungnya. Karena apa? Bapaknya itu sakit, yang dulu itu membiayain, niatnya sampai kuliah di Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran.
Universitas Semarang dan banyak universitas PTN negeri yang lain ya, itu tidak kesampaian, harus mengalah, harus menerima nasib sampai di SMA saja. Tak patah arang, Mbak Yuni mulai kerja di kampungnya, dari garmen, bantu-bantu di toko, dijalanin semua. Nah dari situ, apa yang dipegang oleh Mbak Yuni untuk tidak pacaran berubah total. Artinya apa? Ketika cinta menemukan, teman-teman mau menghindar kemana, cinta itu tahu arah kita mau berjalan. Kita mau menghindar kemana, cinta itu ada. Ditemukan cinta, dan hasrat perempuan dewasa itu mulai tumbuh, pengen diperhatikan dan yang lain-lain, diiringi dengan penonjolan di berbagai sektor ya. Akhirnya Yuni itu pun berpacaran dengan kawan di pabrik, berbagai janji cinta, prasasti yang diukir di pohonan. Yuni vs Iwan love panah itu di pohon jeruk, di pohon Kamboja itu ada semuanya. Itulah seperti itu, kayak cinta monyet dulu. Tapi apa? Kandas, jeblok. Kadang-kadang karena memandang orang tua Yuni, lah bibit bebotnya kayak gitu, orang susah. Ya kan kadang-kadang Yuni pengen, aku diperjuangkan loh, aku cinta beneran sama jenengan Mas Iwan. Bukannya dia memperjuangkan, malah Yun, katanya kayaknya kita itu nggak bisa lanjut, sambil keluar air mata. Kenapa Mas? Orang tua kita tidak merestui. Walah, bukannya diperjuangkan malah lemah. Akhirnya kandas. Kemudian larilah Yuni pindah kerjaan karena nggak pengen ketemu Iwan. Melihat Iwan seperti melihat penyakit, ya kan, membuat sakit dalam dirinya. Kemudian dia pindah, ini cerita horor apa cerita cinta ya. Terus pindah kerjaan lagi di toko. Anaknya bosnya, anaknya Pak Kaji, jatuh cinta lagi, ganteng, bocah rungi-rungi banget lah ya, nyenengi. Kalau sekarang kayak opa-opa itu loh. Ya itu. Pas orang tuanya tahu, dibilang gini, Yun, bukannya bapak gimana ya, mulai besok kamu jangan berangkat dulu. Itu setelah tahu Yuni berhubungan sama anaknya. Dan lagi-lagi si anaknya, nah itu anaknya namanya Tio siapa lah ya, Tio itu juga tidak memperjuangkan. Ya ini jadi kayak Yuni itu ada trauma. Sementara di usia itu Yuni sudah 22 tahun, teman-temannya sudah pada menikah. Kalau dia berangkat kerja sambil ngatain bocah, Yun mangkat Yun, ada yang seperti itu, kapan bojone, itu sakit banget lah seperti itu. Oh iya, Yuni itu dari Jatinegara sini, tempat kami di Tegal, bukan Jatinegara yang di Jakarta ya. Karena sering diperlakukan seperti itu, emosionalnya jiwa muda, Yuni memutuskan untuk hengkang, untuk merantau ke Jakarta. Sebenarnya sih bukan Jakarta, tapi kalau orang sini setiap kita kerja ngulon, entah di Jatinegara, entah di Tangerang, Bekasi, terus di mana Cikampek, di Cirebon, mana aja itu namanya ke Jakarta. Pokoknya ngulon ya Jakarta. Akhirnya ke Jakarta lah Mbak Yuni itu sampai di kawasan Cakung sana. Di sana kan ada kawasan berikat. Ini maaf ya teman-teman, agak kresek-kresek karena saya itu sembari di sela-sela pekerjaan hari-hari. Ini aja kemeringih banget habis makan. Iya, langsung ke cerita horor. Siang hari mana ada serem-seremnya ya. Ya enggak apa-apa wis. Bekerja di salah satu PT garmen di kawasan Berikat Nusantara atau KBN. Di sana banyak kan cewek, tapi cowok-cowok banyak kalau dikontrakan. Ditemukan cinta lagi, ditemukan cinta itu supervisor atau apanya. Nah Yuni itu yang dulunya memang secara body itu kayak ngene-ngene ya, tinggi, kena banyu kaporit, kena air kaporit tuh glowing. Makanya jenengan ngapunten nggih, misalnya jenengan itu di kampung, kerjaannya ke sawah, ke kebun, terus
ikut matun. Jangan berharap dengan skincare itu akan merubah penampilan. Lo kakean modal, tinggal ke Jakarta aja 2 minggu atau sebulan, itu mandi air kaporit ya glowing. Umumnya seperti itu. Saya pengalaman sih, saya kalau di kampung kayak gini hitam, tapi kalau ke Jakarta padahal yang mandinya biasa tapi mengandung kaporit sih ya luntur. Ini pigmen kulit saya menjadi lebih cerah. Yang aku sendiri, tapi yang lain juga seperti itu. Akhirnya karena datang Jakarta, Yuni itu semakin kelihatan glowing dan cantik. Supervisornya suka, anaknya yang punya kontrakan suka. Cinta menemukan lagi. Mbak Yuni nggak trauma, tetap saja selalu kandas. Perjalanan cinta selalu kandas, hingga dia merasa lelah untuk, kalau lagu dangdutnya apa ya, keinginan untuk bercinta sirna. Lagunya muternya itu terus karena apa? Wis malas untuk menjalin hubungan, karena semua lelaki itu buaya. Lelaki itu nggak semua lelaki buaya, Mbak Yuninya aja yang belum ketemu ya teman-teman. Itu sampai beliau itu di tahun 2015 usianya 15 tahun. 2015 itu usianya 32 tahun. Suatu malam Mbak Yuni ditelepon dari keluarga di kampung. Halo? Halo? Oh iya, halo. Loh, kok Bapak yang nelpon? Iya, Yun. Bapak kan sakit. Kenapa Bapak yang nelpon? Biasanya kan Ibu yang nelpon aku. Emang nggak boleh telepon anaknya sendiri? Ya boleh, Pak. Tapi kan biasanya Ibu yang ngomong. Nanti baru ngomongin keadaan Bapak ngomong sedikit. Bapak nggak boleh ngomong banyak-banyak. Saya kepengen ngomong anak sendiri aja diatur-atur. Gini pun Pak, mau ngomong apa? Yun, kamu pulang. Loh Pak, saya lagi kerja. Pulang Yun, emak sakit. Ibu sakit. Aduh, pantesan nggak nelpon. Ibu sakit apa? Ya kayak gitu. Adik-adikmu udah kumpul semua, lilikmu sudah pada kumpul. Terus sakit apa Pak? Kamu dini banget, kamu menakutkan banget. Ya pokoknya kamu pulang ya sekarang ya, secepatnya. Ditutup teleponnya. Wis kan Yuni shock berat menerima telepon tersebut. Ada apa dengan ibu yang selama ini sehat, dia yang selalu nelpon ke Yuni, terus ngabarin Bapak keadaannya seperti ini, habis periksa, habis ceksi, ujung-ujungnya kirimi Yun. Itu sudah biasa. Malah sekarang katanya ibu yang sakit, adik-adik sudah pada kumpul, keluarga kumpul. Aduh, kenapa ya? Diteleponi semua itu nggak ada yang diangkat. Wes, akhirnya itu minta izin untuk pulang. Kebetulan dia belum ngambil cuti, yaitu dapat ya keringanan untuk pulang, itu libur selama seminggu. Itu dia dengan bus, naik bus itu pikirannya berkecamuk macam-macam. Si Yuni yang cantik itu di dalam bus ya pada digodain sama kondektur, pak sopir, tukang dagang tahu. Di tahun itu kan orang dagang masuk semua ya, bukan bis eksekutif juga kan. Belum lagi yang samping tempat duduk, wisma mambune keringet ya, burket, goda-godain mulu, enak banget lah. Tapi pikirannya selalu tertuju sama orang tua. Hingga sampailah Mbak Yuni di terminal, turun, bukan di terminal Bayangan. Di sana ternyata ada tukang ojek yang kebetulan tetangganya. Alhamdulillah seneng banget, akhirnya dianterin sampai ke rumah. Nah itu sambil nanya-nanya, De Yuni pulang, lama nggak pulang ya De Yuni? Iya Mas, ya makin cantik loh, lanang buayanya mulai kelihatan lagi. Mas, jenengan sering lewat di rumah saya? Ya kadang-kadang lewat, saya tak lewat terus katanya. Saya lewat terus, wong saya rumahnya dekatnya jenengan. Berarti jenengan sering lewat rumah saya? Ya saya nggak sering lagi, sering banget. Ini aja nanti kan lewat mengantarin kamu De Yuni. Aduh, enggak, aku serius. Maksudnya Mas lihat orang tua saya enggak? Kalau Bapak enggak lihat, kan Bapaknya jenengan sakit. Enggak, Ibu tadi aja saya mau berangkat lagi jemur segaking apa ya, nasi aking. Sebener Mas, iya tadi sehat, malah itu anak saya kan diudak-udak
ini sama soang, disosor soang itu di dekatnya rumahnya jenengan, malah ibunya jenengan yang ngudek-ngudek. Aduh, berarti ibu nggak sakit? Emang kenapa? Enggak apa-apa. Ya terus terang aja, cerita saya sama saya, De Yuni. Nyelei banget ya. Akhirnya apa? Sampailah di rumahnya Mbak Yuni itu sekitar jam 2:30 pagi. Wow, udah larut banget. Itu ketok assalamualaikum. Separohnya dia itu khawatir keadaan ibunya, yang separohnya lagi merasa gampang karena cerita dari si itu Supriyanto itu yang tukang ojek itu, katanya ibu baik-baik saja. Lah pas ketok assalamualaikum, yang buka ibunya sehat waras bergas kok. Bu, ibu ndak apa-apa. Ibu kan katanya sakit. Jare siapa? Kata siapa? Kata bapak nelpon ibu sakit. Orang-orangnya waras kok, katanya bab ibu waras. Aduh, di dalam itu, Pak, sampean ngomong aku sakit. Ya kalau nggak kayak gitu ndak pulang anakmu. Kok sampai batuk-batuk lagi ya. Ayun, nenek ini bapak kangen. Ini bapak kangen. Masuk, kesel juga orang tua ngomong kayak gitu, katanya ibunya sakit. Ibu ngeselin banget, bapak katanya ibu sakit, katanya udah kumpul semuanya. Loh, wong tua dan katanya seperti itu kan. Pas sudah nyamperin ke bapaknya, ya ndak, kalau kamu nggak digituin ya ndak pulang. Bapak udah capek Yun. Kemarin aja mimpi ketemu sama mbahmu. Mimpi apa Pak? Ya ketemu sama mbahmu, terus mbahnya lagi. Mungkin sudah dinantikan di siapa. Jangan ngomong kayak gitu sih Pak, udah lelah banget. Bapak mesti ada sesuatu, ada keinginan kenapa saya disuruh pulang ke rumah. Terus ngomongin kok itu nggak lama, itu ngobrol-ngobrol subuh. Setelah habis subuhan, mereka itu paling seneng kumpul-kumpul itu di pedangan, di area sompangan dapur itu loh, di daerah area dapur. Di sana memang ada kompor gas, namun masih kayak era lama itu pakai tungku tanah liat, jadi pakai kayu ya. Ngumpul di situ, bikin wedang, terus yang ngliwet seperti itu. Di situ ngobrol-ngobrol, terus ngomong, Yun, bapak jaluk maaf. Bapak itu minta maaf, kamu itu bapak suruh pulang. Ribut banget ini teman-teman gerak sebenarnya. Bapak itu minta maaf, kamu disuruh pulang. Bapak ada perlu ngomong sama kamu. Kalau mau ngomong ya tinggal ngomong aja di telepon. Ngapain suruh saya pulang? Saya kan lagi kerja. Ya kalau kamu suruh pulang berarti penting sekali. Iya Yun. Loh, iya tuh Bu, ada mau ngomong apa? Ternyata bapaknya Yuni mau ngomong kalau Yuni itu ada yang suka mau ngajakin supaya seriusan, ngajak rumah tangga. Dari kriteria bocahnya, speknya ya juga bapaknya udah tahu, karena itu anak dari sahabatnya sendiri. Jadi pengen pengen ngajakin rumah tangga sama si Yuni. Disampaikanlah kabar tersebut, keinginan kayak gitu sama anaknya, namun tidak memaksa, terserah Yuninya mau apa tidak kan. Loh Pak, emang Mas Sam siapa? Yo si Sam itu yang sering nganterin bapak. Mereka kan itu kerja di kayuan, itu sama, kadang-kadang kerja di kayuan, kadang di sawah, itu sering nganterin bapak. Kalau bapak lagi pas sakit, Sam kan sering boncengin saya. Oh Sam itu, bocahnya kan ganteng, kurang apa, dia juga udah kerja, walaupun ya kerja orang desa lah, tapi kan mau dicari apa sih Yun, kamu Yun kerja kayak gitu juga nanti ujungnya kan mau menikah juga, di PT juga dapatnya seberapa, terus masa mau sendirian terus. Iya sih Pak, kamu mau ndak sama si Sam? Nah itu kan bukan perkara sederhana Pak, saya juga harus ketemu sama Mas Samnya. Terus kayaknya gimana? Iya, Bapak juga hanya firasat orang tua saja, sepertinya kamu itu cocok. Ya Bu, iya cocok teman, katanya seperti itu. Nanti kalau kamu ngiyain bersedia supaya besok anaknya kemari sama orang tuanya. Pak,
Jangan yang macam-macam dulu Pak, saya cuma pengen ketemu. Iya, siapa yang suruh macam-macam? Kalau macam-macam dari dulu aja saya bolehin kamu suruh macam-macam sama pacaran kamu. Suruh seperti itu kan. Kemudian setelah obrolan tersebut, mulai pagi, terus ya biasa ponakan-ponakan, saudara-saudara pada tahu kalau Tante Yuni pulang, Yayu Yuni sepupunya kan manggilnya Yayu pulang. Wah, wis seneng banget, oleh-oleh dikasihin, dari baju-baju yang cakep-cakep sampai jajanan. Repot ngurusin ponakan sama ini, sama sepupu-sepupu itu loh. Siang harinya ada yang main biasa, itu uangnya, bibinya, Yuni tambah ayu nemen, Yuni sekarang tambah cantik nemen ya Yun. Awal-awalnya seperti itu, setelah dikasih upeti, konjipan bojone kapan, itu yang paling nggak nyenengin banget ya. Ya biasa orang tua, tapi Yuni nggak sakit hati. Terus sama tadi ibu-ibu sorenya ke kebun, ke sawah, nengok-nengok sawah, ya banyak aktivitas lah ya. Tapi aneh ketika malam hari, keluarga semakin banyak yang datang. Ya umum lah kalau misalnya ada orang pulang Jakarta ya, tetangga pada bawa anaknya mecing. Mecing itu artinya apa ya, meminta upeti sepantasnya untuk anak kecil, apa jenenge ya. Mecing itu adalah meminta angpau lah ya, lumrahan orang desa. Gimana sih, makin banyak orang. Aneh ketika sekitar jam 9-an malam, Yuni tuh merasa ini, saya itu memang gak istirahat siang, tapi badan itu seger dari pagi, walaupun capek karena energi positif ketemu sama keluarga, sama saudara-saudara, sama hawa kampung, segernya hawa kampung, itu badan tuh enak banget dan nggak kerasa ngantuk sama sekali. Tapi rada malu-maluin dan aneh ketika banyak orang kumpul di beranda rumah. Itu beberapa kali Yuni itu nguap. Wah, itu ngantuk, bener-bener ada perasaan ngantuk yang nggak bisa ditahan. Lalu ada bibinya bilang, Yun, nek ngantuk turu wae Yun, kalau ngantuk itu tidur aja. Enggak Bi, terus nguap lagi, terus ya pada ngomong lah, istirahat aja dulu, kamu masih capek mungkin. Akhirnya ya karena memang gak bisa nahan rasa ngantuk itu, Yuni itu pamit sama yang lain. Oh iya tidur sana, apalagi sudah dikasih upeti kan, ya mau tidur kayak mau kemana bodo amat, mungkin seperti itu. Yuni akhirnya masuk ke dalam kamar. Sebuah keanehan yang Yuni rasakan, kenapa saya ya ngantuk lumrah, ngantuk di kerjaan emang nggak bisa ditahan sih, kadang-kadang pun masih bisa ditahan. Ini di rumah rasa ngantuk itu begitu gede, begitu saja yang nggak bisa ditolak, mata itu benar-benar berat. Ya wong namanya perempuan ya, umum mau tidur ya masih banyak yang harus dilakukan. Dia itu harus cuci muka, sikat gigian, pakai krim malam, mungkin seperti itulah, entah ya wong namanya juga perempuan. Yuni itu tidak mau pakai yang macam-macam, yang jelas mau cuci muka, mau sikat gigian, dia itu tetap ke arah belakang jalan. Namun karena saking ngantuknya itu bisa kayak orang jompo, bisa dibilang seperti itu. Saking ngantuknya jalan aja sambil pegangan tembok seperti ini, tretean bahasa sininya, lewatin satu pintu, satu kamar ke kamar yang lain, sampai ke kamar mandi. Itu udah ngantuknya lebih benar-benar parah banget ngantuknya. Terus giliran sudah ke kamar mandi, lihat air kolam itu jauh, artinya ini ya masih tidak penuh, airnya tidak penuh. Dinyalain lah keran, diputar kerannya, air keluar karena memang jauh kan, suaranya kencang gitu kan suara airnya. Itu kena air bukannya ngantuknya hilang, jadi sikatan itu sampai males banget, singkatan cuman set, nggak bisa ditarik saking ngantuknya, dan ngantuknya bener-bener males banget. Itu lagi ngantuk-ngantuk seperti itu, dia itu ngerasa di tengkuknya, rambutnya kan panjang terus diikat ya kayak saya lah gitu, diikat begini, terus
ada yang niup di daerah leher, antara leher sama telinga, tengkuk sebelah kiri lah sini. Itu ada yang niup. Kerasa banget ada yang niup. Dia kan jadi kaget, oh kayak ada yang niup ya. Tapi nggak ngerubah rasa ngantuknya itu jadi seger, enggak. Lagi-lagi untuk kedua kalinya ada yang niup. Nah ini kerasa banget, seperti ada nafas berat, kayak semacam nafas laki-laki yang niup area kupingnya di situ. Ini kaget, loh aku ini kerasa beneran apa enggak ya? Jadi merinding, dia agak merinding. Terus ia ngelanjutin sikatan, mulai kumur-kumur. Nah saat lagi kayak gitu, dia merasa di belakangnya itu kayak ada seseorang yang berdiri, seseorang yang lebih tinggi dari dia itu berdiri di belakangnya. Padahal kalau logikanya di belakangnya dia itu ya paling tinggal ada ruang 2 jengkal, itu pun langsung ke tembok. Tapi seperti rasanya kayak di belakang itu lega banget dan ya ada yang berdiri. Nah masa sih kayak ada orang di belakang saya, tapi lagi ngantuk banget, rasanya masih ngantuk banget. Dia nggak bisa, malah susah banget cuci muka, sambil cuci muka tapi ngerasa bener-bener ada yang berdiri. Terus dia nengok ke belakang kan, pelan-pelan nggak ada siapa-siapa. Nah terus dia akhirnya rada aneh, ada energi sedikit, mulai percepat aktivitas di kamar mandi. Keran dimatiin, lagi matiin keran, ada yang niup lagi di kupingnya. Ini itu langsung merinding banget. Tapi merinding entah, ngantuk ini nggak bisa hilang sama sekali. Akhirnya dia itu menuju ke arah kamar, sama kayak lagi jalan ke kamar, pegangan tembok. Kok ini kenapa kok ngantuk seperti ini, nggak bisa tertahankan. Wis, ketika sudah menemukan kamarnya, dia masuk. Dia masih sempat masuk ke dalam kamar, terus matiin lampu. Karena kebiasaan kalau Mbak Yuni tidur itu nggak bisa kalau tidur itu terang gitu ya. Sudah matiin lampu, nggak sempat ganti baju tidur, yang jelas itu langsung naik ke ranjang. Ranjangnya ranjang dulu, ranjang besi, biasanya catnya biru ya, yang ada kelambunya. Tapi katanya nggak ada kelambu sih, cuman di atasnya itu kan ada semacam payung ya, ada payungnya buat nadangin sluk-sluk apa-apa yang jatuh dari atas lah. Dia tuh naik saking ngantuknya, dan seperti kebiasaan sejak lama kalau tidur itu miringnya yang deket tembok, mepet ke tembok terus miring ke kanan karena takut kan. Tidur ngadep ke tembok lah, miring ke tembok lah. Di antara dia tinggal les mau tidur itu, kerasa lagi ada yang niup bagian telinga seperti di kamar mandi. Namun kali ini lebih kerasa banget, dan 2 kali. Dan tiupan kedua itu dia merasa memang benar-benar ada seseorang yang tiduran di sampingnya. Ada seorang yang tiduran di sampingnya. Terus dia pengen bangun tapi nggak bisa, kayak orang direp-rep gimana sih, nggak bisa bangun sama sekali. Mau nengok ke arah kiri, yang niup itu siapa, yang datang ke kamar siapa. Kalau misalnya ibunya Mbak Yuni pun tetap ngetuk pintu. Ini kok orang kok masuk ke kamar saya, siapa ya? Nah ketika dia berusaha keras untuk bangun, akhirnya bisa bangun. Dia menengadah terus nengok ke arah kiri, itu nggak ada siapa-siapa, cuma ada gelap. Kan jadi merinding kan Mbak Yuni ya. Namun tetap rasa kantuknya nggak bisa hilang. Tapi ada yang dia rasa, sempat agak sadar begini, ini belum malam, masih jam 9-an, mau tengah 10, dan orang-orang juga masih ada di beranda, ada di ruang tengah. Tadi aja masih ada anak-anak kecil masih lari-larian, kok ini suaranya nggak ada semuanya. Bahkan suara cenggerek, jangkrik di luar jendela itu nggak kelihatan, nggak kedengeran sama sekali. Itu aneh banget. Cuman ya dia benar-benar ngantuk. Mbak Yuni tertidur pulas, mau tidur yang nggak keinget apa-apa. Namun dia terjaga itu karena mendengar suara seperti dentuman besar, seperti ada sesuatu yang meledak, seperti mercon besar lah, gitu kan. Dia kaget, astagfirullahaladzim, ini suara apa? Terus Mbak Yuni tuh keluar, dia tuh bangun dari tempat tidur,
terus keluar dari kamar ya, dinyalain lah lampunya, dia keluar sudah nggak ada orang sama sekali, sepi. Tapi ngelihat di kamar ibu bapaknya itu ya melimping, ada kebuka sedikit, ibu bapaknya sudah pulas. Itu di ruang tengah cuma ada ponakan yang tidur laki-laki. Kemudian dia menuju ruang depan, juga nggak ada orang. Coba nengok ke gorden, sendal-sendal juga nggak ada motor. Berarti keluarga yang lain, tetangga udah pada pulang semua. Loh, ini jam berapa ya? Aku tadi ngantuk banget, nggak umum. Terus balik lagi lah ke kamar. Ketika balik ke kamar, dia cukup kaget karena apa? Kan duduk di pinggiran kasur, di depan itu, di ranjang besi itu. Ya dia belum ngantuk sama sekali. Tangannya itu megang begini ke kasur itu. Loh, ini apa? Itu banyak rambut di situ loh, banyak rambut. Tapi rambutnya tebel, kaku-kaku begitu ya. Rambutnya kayak undal-undalan lah, nggak beraturan begitu. Diambil rambut itu panjang-panjang begini, dia tuh langsung merinding banget. Ini rambutnya siapa ya? Aku kan rambutnya nggak rontok, ini rambutnya siapa? Wong tadi aja bersih, spray bersih semua, ini rambutnya siapa? Lagi dipegang rambut itu dia mencium seperti aroma singkong yang dibakar lah, seperti itu. Aroma ini kayaknya dia kenal banget ketika dulu itu kalau berangkat ngaji sore-sore di tikungan itu loh, di pojok desa. Kok baunya kayak gini ya? Ini rambutnya siapa? Dipegang itu tambah merinding. Akhirnya dikuel-kuel, ngambil tisu, dimasukin ke tisu. Pas dia ngelangkah, oh ternyata di bawah juga ada cecerannya. Itu kayak ceceran keluar. Terus ceceran itu belok ke belakang, tapi nggak sampai pintu belakang sudah habis bersih. Terus akhirnya dia itu mau ngomong sama emaknya, tapi pas ngeliat emaknya tidur, tadi ya juga tidur, dia balik lagi, nggak jadi lah. Nah, ketika dia balik lagi ke kamar, duduk di kamar itu ya mikirin ini rambutnya siapa. Terus tadi itu saya yang niup-niup, yang bikin saya ngantuk banget itu nggak normal banget. Kok tumben saya ngerasain seperti ini? Lagi mikirin kayak gitu, tahu-tahu tiba-tiba dia itu ngantuk lagi, ngantuk banget, perasaan ngantuk yang kedua. Padahal tadi seger baru bangun langsung ngantuk banget lagi. Kemudian itu dia tidur, bahkan kali ini lampunya belum sempat dimatiin dan pintu itu masih terbuka. Mbak Yuni tidur seperti biasa dekatnya tembok. Nah, ketika dia sudah hampir tidur banget lah ya, antara tidur dan terjaga saking ngantuknya, dia itu mendengar ada seseorang yang duduk di pojok ranjang dan bunyi ranjangnya kret gitulah. Yang pasti itu bukan anak kecil, seperti ibunya duduk di pojok ranjang. Namun dia mau balik badan lagi-lagi ndak bisa, seperti orang direp-rep itu loh, antara nyata sama enggak. Lama-lama itu si orang tersebut, entah ibunya entah siapa, yang jelas Mbak Yuni nggak bisa nengok kan, itu geser ke tengah mendekati Mbak Yuni. Nah, setelah itu sosok itu kayak orang tersebut entah siapa itu ikut terbahan di samping Mbak Yuni, dan aromanya itu wangi parfum, entah parfum apa. Mbak Yuni seperti nggak pernah mencium parfum seperti ini, tapi menenangkan banget, nyaman banget. Dia itu tidur di samping Mbak Yuni, nempel gitu, lengannya nempel, tapi rasanya seperti bukan ibunya, seperti lengan laki-laki. Dan sebelum dia benar-benar rebah, sempat seolah itu di samping kupingnya ada wajah, tapi dia itu nggak bisa nengok sama sekali, dan nyebut namanya Yuni. Mungkin seperti itu ya, Yun atau Yuni. Tetap saja Yuni nggak bisa bangun, Mbak Yuni nggak bisa bangun, sampai akhirnya dia itu benar-benar lelap. Dan pagi harinya subuh itu bangun, rasanya badan itu nggak enak semua, pada sakit, capek, lelah. Tapi dia berpikiran positif, mungkin dari kemarin saya perjalanan terus langsung main sama ponakan, sama siapa aja kan di rumah, kecapean. Nah, itu males-malesan, gak langsung mandi. Nah, itu cuma duduk-duduk di belakang. Terus ibunya tahu, loh
no kayu biasanya sudah mandi pagi-pagi. Iya bu, malas banget, badan pada sakit. Ibu kenapa kecapean kali mau minum obat? Enggak bu. Ibu mau kemana? Mau ke pasar, ikut yuk ke pasar. Pasar mana? Ya pasar yang dekat sini, pasar biasa kayak dulu itu kamu sering ikut ke pasar sama ibu. Akhirnya apa? Ya ikut bu, cuci muka lah, masa kayak gitu. Akhirnya apa? Yang disuruh cuci muka malah mandi. Ya setelah dandan cantik, itu Yuni akhirnya keluar rumah. Itu bawa motor sama ibunya sama ponakan usia 4 tahun lah, sampai ke pasar sana. Setelah mungkin hampir 10 menit, Mbak Yuni dan juga ibunya itu sampailah di pasar. Kalau ngelihat dari ini ya, cangkingan yang buat wadah nanti ya, sepertinya ibunya mau beli banyak, mau ada yang banyak dibeli. Terus nanya kan, sambil masuk ke pasar, Mbak Yuni nanya, bu kok ini keranjangnya bawahnya gede banget? Lah ya mau belanja mumpung anaknya di rumah, mau tak masakin yang enak-enak. Nah sudah kan masuk ke dalam pasar, belanja cabai, belanja macam-macam di sana, sayuran, ada ya buah-buahan juga, sampai akhirnya berhenti di los bagian belakang sana, itu di depan tukang ikan. Itu milih-milih ikan mereka bertiga. Ada keanehan lagi di situ, padahal siang hari, ya sekitar jam 7:30 lah, masih pagi. Yuni itu lagi ketika milih-milih ikan. Itu kan areanya rada sepi bagian belakang. Biasanya kalau ikan daging itu bagian belakang. Itu dia sekali lagi ngerasain kalau di bagian kupingnya, di tengkuk itu ada yang niup. Seperti ada yang niup. Ya Mbak Yuni kan nengok ke belakang. Ya Mbak Yuni nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Nah terus perasaan aku aja Pak ya, dia mulai milih-milih ikan, nggak megang langsung sih, cuman pakai kunci, pakai ujung kunci. Ini bagus bu, ini bagus, ini seger bu. Ada yang niup lagi dari belakang. Nah itu dia itu nengok ke belakang, itu nggak ada orang, bener-bener kerasa banget, bahkan seperti ada bisikan Yuni, seperti itu. Ada suara laki-laki lah, suaranya agak berat, suara laki gentle lah mungkin seperti saya ya enggak sih, ada suara laki-laki. Kemudian setelah mendengar suara itu dan tiupan di kuping yang kedua, dia itu mendadak kayak orang yang lemes banget, dengkulnya itu lemes, badannya itu kayak nggak ada tenaga. Akhirnya, kamu kenapa sih Yun? Kamu kenapa no kayu? Enggak, aku itu rasanya lemes banget bu, terus kok merinding. Nah tukang dagang ikannya itu cewek ya, perempuan itu juga, kenapa mbak? Enggak, ini anak saya katanya tiba-tiba merinding. Saya juga ini nih rambut halus saya, ini rambut saya juga kelihatan berdiri, bulu saya, kata ibunya Yuni. Emang ibunya Yuni juga ngerasa begitu, seperti merinding bawahnya seperti itu. Nah tukang dagang ikannya ngomong, lah biasa bu, namanya pasar dulunya di sini apalah. Terus mungkinnya itu penarik-penariknya orang dagang lumrah. Untung-untung saya mah nggak pernah pakai seperti itu, lillahi ta'ala, katanya seperti itu. Oh iya ya bu. Akhirnya Yuni ngomong sama ibunya, bu saya mau istirahat duduk di sana ya bu, ibu pilih ikan sendiri aja. Ya udah, akhirnya Yuni sendirian itu jalan lah beberapa langkah, itu ada los kosong, terus ditarik bangku yang biasa buat duduk penjualnya. Dia itu duduk di situ, nengok ke arah kanan, ngelihat gantungan baju-baju yang digantung, cuman agak jauh lah ya. Terus ke arah lain, nengokin ke arah ibunya. Nah ketika seperti itu, dia tuh ingat lagi, tadi yang niup siapa ya, lagi bertanya di dalam hati seperti itu. Seperti matanya itu dituntun ke arah yang berbeda. Yang tadinya itu nyerong ke sana ya agak lurus, itu kayak ada yang narik ke sana, ke arah kiri. Itu los yang lurus banget ke arah belakang, mungkin area WC. Di sana itu ada los-los kosong. Dan Yuni melihat ada seseorang yang dia nggak kenal, tapi sekali ngeliat orang itu Yuni langsung
nggak cuman bilang seperti itu ada sosok pria muda gagah tuh, tampan banget, ada cowok ganteng di sana lah ya, pakai celana jeans, pakai baju kemeja lengan pendek, cukurannya rapi, ganteng banget, bener-bener ganteng banget. Dan ketika ngelihat cowok tersebut, laki-laki tersebut, laki itu lagi ngelihat wajahnya Mbak Yuni, lagi natap matanya, walaupun jauh kelihatannya bener-bener lagi nemuin matanya Mbak Yuni. Dia itu senyum, nah tanpa sadar Mbak Yuni juga ikut senyum. Di dalam hati dia ngucap, orang kok gantengnya kayak gitu ya, ganteng banget, katanya seperti itu. Loh, apa dia ngeliatin saya, apa senyum ke saya? Mbak Yuni tuh nengok kiri kanan, siapa tahu dia senyum pada orang lain kan. Ketika dia balik lagi, sudah nggak ada orang sama sekali. Itu sepersekian detik loh, cepat banget. Harusnya masih ada, itu nggak ada orang. Itu jadi, aku salah lihat atau gimana ya? Apa jangan-jangan ibu sama bapak ngomongin tentang nikahan? Saya jadi ngebayangin Mas Sam atau siapapun gitu kan. Akhirnya dia coba nggak memikirkan itu. Setelah selesai di tukang ikan, kemudian ibunya nyamperin Mbak Yuni, nah tinggal satu lagi kita beli kelapa parut, katanya seperti itu. Setelah beli kelapa parut, mereka pun akhirnya beranjak pulang, mau ke parkiran kan ya. Nah, ketika di parkiran, yang namanya orang cantik ya, tukang parkir. Mbak, nggak usah Mbak, nggak usah. Iki saya aja yang mundurin. Mbak udah tenang di situ aja, nanti tangannya glopot, dipundurin sama tukang parkir. Mau dibayar juga nggak mau, tapi ya dipaksain kan. Putrine Bu, ayo ya Bu, atau seperti itu. Nah, Mbak Yuni ketika naik ke motor, tinggal gas sudah dihidupin. Kayak dia itu kayak gampang memikirin sosok tadi, sosok cowok ganteng, pria ganteng yang ada di dalam pasar. Itu sampai ditepuk sama ibunya kan, ini pundaknya. Yun, ayo jalan kok malah menang wae, ayo jalan kok malah diem aja. Oh nggih Bu. Dia itu sebelum jalan sempat nengok ke pintu pasar ya, yang arah pasar masuk itu. Dia menemukan sosok itu memang lagi berdiri, cuman ndak persis di pintu, ada orang ganteng misterius lah ya. Mungkin jaraknya antara 3 meteran itu dari pintu pasar ya, areanya rada gelap. Nah, cowok itu senyum sama Mbak Yuni, dan senyum itu seperti dalam banget masuk ke dalam benaknya Mbak Yuni. Itu kok bisa ganteng banget kayak gitu. Bahkan sepanjang perjalanan Mbak Yuni naik sepeda motor itu selalu memikirkan cowok yang ada di pasar tersebut. Sampai rumah itu ternyata sudah ada bibinya, sudah ada tetangga. Suwe temen, kok suwe banget dienteni dari pasar, lama sekali. Ternyata mereka emang berniat masak-masak besar, karena ya tadi keluarganya si Sam mau datang. Terus Yuninya kan, aduh calon nganten udah digitu-gituin lah sama tetangga, sama saudara. Apa sih? Akhirnya dia curiga kan, nanya sama ibunya, Bu, mau datang mau ngapain? Jangan yang macam-macam dulu. Enggak, cuman mau mertamu aja, mau mertamu. Awas loh, kalau yang macam-macam saya belum ngiyain, katanya seperti itu. Nah, hari itu Yuni itu rasanya badan masih ndak enak, banyak tiduran di kamar. Bahkan ada kawan SD-nya nyamperin, terus ponakan masuk, tante ada temannya, siapa? Yusri, katanya. Oh, bilang aja tantenya tidur gitu ya. Akhirnya bilang keluar, kedengeran kata tante tidur. Kata tante tidur, tapi yang ngerti mungkin capek ya. Yus, nanti aku balik lagi sorean. Yus kan. Itu sampai waktu duhur pun Yuni nggak sholat karena ngantuk, badan nggak enak lah ya. Dia takut sakit malah di rumah. Nah, ketika tiduran kebayang terus wajah si pria yang ada di pasar itu, gantengnya seperti itu. Ngebayangin kalau aku jadi jadi istrinya, itu seneng kali ya, gantengnya. Terus bayangin dipeluk, wos macam-macam lah, macam-macam bayangannya seperti itu. Nah, dia itu dibangunin ternyata sudah 2:30. Terus dibangunin sama ibunya,
No, kamu tidur lama banget. Ini ayo loh, kamu beres-beres, bersih-bersih, bentar lagi asar. Ini bentar lagi tamunya mau datang. Kamu sapa Bu, lu gimana? Mas Sam kan mau kesini sama teman bapakmu, sama keluarganya. Oh gitu Bu. Akhirnya dia dipaksain diri itu ke kamar mandi. Sembari mandi pun itu ngerasain sesuatu yang ya dia malu untuk menceritakan. Seperti dia itu merasa, aku itu jatuh cinta, kesemsem, bahkan seolah-olah pria yang ada di mana di pasar itu hadir sama dia di situ lah, sampai dia itu hampir lupa lah di situ ya. Bisa dibayangkan lah ya, akhirnya dia bisa, seperti aku kok kayak gini ya, belum saya ketemu Mas Sam, malah saya dulu yang sudah mengkhianati Mas Sam dengan entah orang siapa yang ada di pasar itu. Kemudian setelah mandi, bersih-bersih, pakai pakaian yang pantas, nggak lama memang benar ada tamu datang, sebutlah Mas Sam sama keluarganya. Nah, ngelihat sosok Sam, Yuni pun agak kaget karena Sam yang dulu pernah ngatur bapaknya ya agak buluk, cungkring, sekarang udah jadi pria gagah, tapi tetap aja nggak seganteng sama pria yang ada di pasar. Namun dia coba fokus tadi ya untuk obrolan orang tua. Ya Yudi, ayo temen, ya Allah, ayo teman Sam, ayo nemen Sam, kata ibunya si Sam kan ya. Si Samnya malu-malu, enggih Bu. Nah itu ngobrol macem-macem, Yuni pikirannya tetap sama cowok yang ada di pasar itu, fokusnya sama cowok itu, dan kayak enggan sebenarnya ya, enggan sama si Sam sih enggak, tapi enggak fokus sama sekali. Ketika orang tuanya itu nanya, gimana Yun, kamunya bersedia apa enggak, Yuninya cuman ngangguk, kesannya bapak mawon, kesannya ibu mawon, alhamdulillah, langsung kayak gitu semuanya kan. Akhirnya katanya besok mau ada lamaran, itu langsung secepat itu, dan Yuninya juga iya aja. Wis kan, setelah mereka pulang itu Yuni baru tersadar, tadi kok aku begitu saja ngomong iya ya sama keluarganya Mas Sam, ditanyain bapak iya ya, tapi di sisi lain Yuni merasa kayak semacam merasa bersalah sama seseorang yang misterius yang ada di pasar itu. Perasaan aneh, dia ngerasa kayak aku sudah gila, begitulah. Malam harinya lagi-lagi seperti malam yang lalu, keluarga pada kumpul, ponakan-ponakan, sepupu, bibi, ya pada di tempatnya Mbak Yuni. Apalagi orang tuanya Mbak Yuni itu ya paling tua di sana lah ya. Namun alih-alih Mbak Yuni tadi sore itu ada tamu, ya bahagia, seneng, nanti besok bakalan ada yang mau ngelamar, tadi dia sudah mengiyakan, terus dia jadi bahagia. Justru yang dirasakan Mbak Yuni itu sebaliknya, sebuah perasaan aneh, sebuah perasaan yang dia sendiri kadang, kok aku begini yang ngerasainnya. Jadi ada semacam rasa bersalah di dalam dirinya Mbak Yuni terhadap seseorang yang dia nggak kenal sama sekali, yaitu sosok pria yang ada di pasar itu. Ya kan aneh banget, kenal juga enggak. Kayak dia tuh ngiyain mau bakalan dijodohkan sama Mas Sam, namun dia ngerasa kayak mengkhianati cowok yang ada di pasar, kan aneh banget. Dan malam itu ketika semuanya rame, bercengkrama, keluarga itu pada guyon, ya makan bareng, beli jajanan begitu ya, Yuni itu seperti nggak di situ, rasanya selalu kepikiran sama sosok misterius, sosok ganteng yang ada di pasar. Yuni pun, ya Allah, aku kayak gini, kenapa aku mikirin dia terus, kenal juga enggak, itu dia tuh siapa. Nah, memang capek keseharian, memang capek seharian itu nemenin ponakan, nemenin orang tua, terus tadi juga ada keluarganya Sam ya, tapi dari tadi itu dia ngerasa matanya masih seger, belum ngantuk. Nah tiba-tiba itu rasa kantuk datang lagi. Ini jadi ngantukan banget Mbak Yuni ya, nguap terus di tengah-tengah kerumunan keluarga, dia nguap terus sampai ada yang bilang, Yun kalau udah ngantuk mendingan tidur,
lo kebiasaan kali ya tidurnya sore, ada yang ngomong seperti itu. Akhirnya ya karena memang dia juga nggak nyaman, pikirannya selalu tertuju sama pria yang di pasar itu, nggak kesam sama sekali lah. Akhirnya Yuni itu permisi, aku masuk dulu ya sebentar ke kamar, nanti insya Allah keluar lagi. Oh tinggal tidur aja ndak apa-apa, buat besok, buat ngadepin besok, katanya mau ada rombongan kesini. Kemudian Mbak Yuni berjalan ke kamar dengan perasaan yang gelisah, perasaan yang bisa disebut aku kayak danan wong nang pasar, kayak menggilai seorang yang nggak dikenal sama sekali. Harusnya bahagianya ke Sam ya, keharapan karena besok hari mungkin ditemukan dengan pria yang tepat. Tapi ini gelisah bukan karena gelisah nanti perjodohannya bakal gagal, tapi kayak gelisah seakan-akan mengkhianati sosok yang ada di pasar tersebut. Ini kan aneh, di luar nalar lah seperti itu. Ketika dia masuk ke dalam kamar, dia paham betul aroma kamar itu seperti apa. Mungkin kalau saya di sini pakainya ya sok klinik kuwi atau molto apa baunya kan seperti itu. Itu baunya parfum yang seperti malam lalu dia cium, parfum yang enak, yang wangi, tapi nggak tahu siapa yang punya, bukan parfumnya dia. Dan ketika dia mulai menjatuhkan pantatnya ya di kasur, dia kaget lagi ngelihat banyak rambut-rambut, cuman nggak sebanyak malam yang lalu. Ada beberapa lembar lah, karena saya ngomong lembar karena memang bukan satuan, cuman ada kayak semacam beberapa lembar itu tergulung, rambutnya agak panjang dan keras. Kok ada rambut lagi kayak gini ya, rambut siapa? Dia mulai ya sebenarnya merinding, tapi kalah sama perasaan, ada perasaan aneh, perasaan rindu, perasaan pengen ketemu lagi, perasaan besok pengen buru-buru ke pasar. Yo kayak merasa sudah gila Mbak Yuni malam itu. Kemudian rambut-rambut itu diambil, ditaruh di depan toilet, di atas meja. Kemudian dia itu rebah di depannya seperti biasa, ngambilnya area pojok. Tak lupa dia matikan lampu sebelumnya. Kemudian rasa kantuk itu makin menjadi-jadi, dan ketika dia hampir tertidur, dia itu mendengar ada yang duduk di pojokan ranjangnya. Kalau ranjang itu didudukin kan ada beban gede, biasanya ranjang besi tetap kerasa kayak seperti ada kayak gitu bunyinya. Dan ya nampak kerasa bener kalau ada orang yang duduk di situ. Cuman kayak malam sebelumnya Mbak Yuni seperti orang direp-rep, nggak bisa bangun, masih miring ke arah kanan. Ini siapa ya? Kalau misalnya ibu pasti ngomong, kalau misalnya yang lain juga pasti ngetok-ngetok dulu lah, nggak bakalan masuk begitu aja. Nah, nggak lama sepertinya sosok itu beringsut ke tengah, semakin mendekati tubuhnya Mbak Yuni. Nah, Mbak Yuni di sananya itu Mbak Yuni itu tetap merasa nggak bisa bergerak sama sekali, pengen tahu ini siapa sih orang yang masuk ke dalam kamar. Nah, saat kayak gitu rasa ngantuknya semakin menjadi, dan dia itu seperti berada di dalam pasar pagi-pagi hari itu, namun nggak bersama ibunya, nggak bersama ponakan. Di sana dia ada di los dagang, los pasar itu ya. Namun sepi pembeli, sepi pedagang, benar-benar seperti pasar mati. Namun di depannya itu ada sosok pria yang ganteng yang waktu pagi itu dia lihat. Ada perasaan bahagia yang demikian hebat lah ketemu sama si cowok tersebut. Ya malu, ya kayak wong rindu yang teramat hebat lah ya. Terus cowok itu langsung ngulurin tangan, senyum ke arah Mbak Yuni. Mbak Yuni juga nggak riku-riku lagi, langsung tangannya itu dikasihkan. Bukan, ini tangan saya nggak, maksudnya gandengan tangan terus duduk berdua. Saat duduk bukan di pasar lagi, tapi kayak sebuah taman yang bunga-bunganya cantik lah, seperti itu. Nah, kemudian saat lalu dia kembali agak terjaga, dia ngerasa bahwa dia itu ada di kasur, tapi belum bisa memiringkan tubuhnya, berusaha memiringkan tubuhnya, tapi Mbak Yuni tidak bisa. Nah, semakin kerasa sosok itu mendekat ke arah Mbak Yuni, dan kemudian tangannya Mbak Yuni
itu jalan sendiri loh. Tangannya Mbak Yuni itu padahal dia dari tadi itu nggak bisa bergerak, tangannya kayak ada yang nuntun, kayak ada yang narik, tapi nggak ada yang megang, bener-bener jalan sendiri. Kan tidurnya miring gitu ya, tangannya itu kayak bergerak sendiri begini, itu ke samping tuh, gerayang-gerayang ke kasur, dicegah nggak bisa, bener-bener dicegah nggak bisa. Tangannya itu jalan sendiri, kayak ada yang nyuruh bergerak, ada yang narik, itu grepe-grepe lah, gerayangan ke samping itu ke seseorang yang duduk itu. Dia kaget banget nemuin tangan laki-laki ya, ada bulu-bulunya lengkap lah seperti itu. Terus tangannya naik sendiri ke atas. Ya di sisi lain dia malu banget dan tidak pantas, tapi ini tangannya siapa? Tapi tangan laki-laki, jalan sendiri terus ke atas. Ya ketemu bajunya, sampai sosok laki-laki itu diraba-raba bagian mukanya itu loh, seakan-akan dia itu duduk miring dan mendekat ke arah Mbak Yuni, digrepein bener-bener mukanya begini. Nah saat kayak gitu dia tahu-tahu les, yo adanya bukan lagi seperti itu. Nah itu adanya di saat itu adanya di taman tadi bersama pria yang ganteng itu. Nah pria yang ganteng itu adanya di seberang sungai kecil, tapi aneh di sebelah sana, di sebelah Mbak Yuni itu banyak bunga-bunga yang bagus, tapi di seberang itu seperti hutan yang gelap, yang serem lah ya. Namun tetap pria ganteng itu, ayo nyebrang, ikut aku. Nah ketika dia ancang-ancang mau nyebrang, dia dengar itu suara yang sangat dia kenal. Suara siapa? Itu suara neneknya. Suara itu ngomong, jangan nyebrang, istighfar, jangan ikut. Itu kaget, dia langsung astagfirullahaladzim. Saat itu dia langsung bisa membalikkan tubuhnya dalam kondisi terlentang. Tapi saat itu juga dia melihat di depan wajahnya itu ada sosok yang ganteng yang ada di pasar itu, ada di atasnya, tapi sepersekian detik sosok itu seperti terpental ke atas. Ada suara kayak gitu, duar. Itu dia jerit, "Ma!" seperti itu kan, "Ma, ya Allah, Ma, ya Allah." Itu nggak lama orang-orang itu pada datang ke kamar, terus lampu dinyalain. "Oh, kamu kenapa, Nduk?" Beberapa orang masuk ya, termasuk ya adik laki-lakinya kan. "Kenapa sih, Mbak?" "Oh, enggak apa-apa, aku cuma mimpi." "Oh, kamu mimpi buruk. Ya udah nggak apa-apa. Yang lain pada keluar kan, tapi Mbak Yuni mau menceritakan yang kayak tadi itu kayak semacam ada yang mencegah, dia juga malu. "Mimpi apa sih, Nok?" "Enggak, Bu, aku cuma mimpi buruk aja." "Gimana, mau ditemenin tidur di sini apa? Mama tidur di sini apa gimana?" "Nggak usah, nggak apa-apa, aku mau tidur lagi, masih ngantuk banget." "Makanya baca doa dulu biar nggak mimpi buruk." Nah, setelah ibunya keluar itu, Mbak Yuni sempat ngikut sama ibunya sampai ke pintu, kemudian balik lagi, pintu ditutup. Nah, lampu kan masih terang. Ketika dia mau ke dipan lagi ya, keranjang lagi, dia itu nginjek sesuatu yang risih di kakinya. Ternyata itu di ubin ya, di keramik itu banyak sekali rambut-rambut yang gede-gede itu loh. Kok banyak rambut? Terus di kasur apalagi tambah banyak, makin banyak di kasur itu lebih banyak lagi rambutnya. Itu dikumpulin sama Mbak Yuni sambil ketakutan kan, tapi dia kayak ada rasa, harusnya kan ngomong sama ibunya ya, ngomong sama bapaknya, dia itu benar-benar dikumpulin sendiri sambil astagfirullahaladzim, ini rambut apa, kok banyak banget kayak gitu. Terus tadi itu aku ngerasa mimpi kayak nyata banget, orang itu siapa yang di pasar, ada yang seperti itulah berkecamuk dalam pikirannya sembari takut. Terus dikumpulin semuanya, disapuin, ditaruh di pojok di belakang pintu itu loh, di situ. Terus dia lagi-lagi jatuh ngantuk. Ngantukan banget ya, Mbak Yuni itu ngantuk lagi, dia itu tidur sampai besok harinya itu dia bangun. Nah, namun kali ini ketika bangun badannya enakan, dia juga ikut bantu-bantu yang lain, katanya mau ada tamu lah yang mempersiapkan diri. Terus enak badannya cuman sebentar, mendekati jam 9 pagi rasa ndak enak badannya itu muncul tiba-tiba kayak seperti orang meriang lah. Dia akhirnya ngomong sama ibunya, "Bu, saya mau istirahat di kamar." Iya Nduk, kamu terlalu capek. Terus kan dia itu di kamar cuman duduk-duduk di
depan di pinggir ranjang, kadang balik lagi ke toilet itu. Tapi padahal rasanya sebentar, tahu-tahu sudah duhur, kayak waktu itu rasanya dipercepat begitu loh. Dan dia ngerasa seperti aku di mana, kosong, kayak ngerasanya aku kayak nggak di sini tapi di mana. Tahu-tahu dengar suara azan. Setelah dengar suara azan, dia itu niatnya mau sholat, malah tahu-tahu rebahan di depan di kasur itu. Terus pulas, pas bangun-bangun itu setengah tiga, bangun-bangun setengah tiga, dibangunin sama ibunya. Dia bilang gini, ibunya bilang gini, dulu kamu tidur kok bisa lama banget loh, ayo bangun nak, sebentar lagi mau ada keluarganya Sam kesini, kamu harus mandi, masa kucel begini. Iya bu. Akhirnya Yuni itu bangun. Nah sembari mandi, dia itu ngerasakan kayak yang lagi pertama datang ke rumah itu loh, di kamar mandi ketika air itu ngucur, dia tuh bersih-bersih. Dia merasa ada seseorang di dalam kamar mandi yang sedang memperhatikannya, dan kali ini yang dia semacam tahu siapa yang ada di kamar mandi itu, bayangannya sosok pria yang ada di pasar Gading. Ketika di kamar mandi, dia itu merasakan seperti lagi hari pertama pulang itu, seperti ada yang memperhatikan, seperti ada sosok di belakangnya, tapi dia terus berusaha untuk menepis, aku buru-buru mandi, terus mau sholat asar, seperti itulah ya. Ketika jam 3 lebih itu kan sholat asar, gak lama keluarganya si Sam itu datang. Sam juga berpenampilan lebih seger, potong rambut atau apa ya. Terus ada beberapa keluarga ya kecil-kecilan itu benar-benar datang melamar. Mungkin hanya sekitar 14 orang, itu satu mobil ya. Satunya mobil pribadi, satu mobil itu open cup lah ya. Mereka datang ke situ bawa jajanan macam-macam. Tetangga pada ngumpul, semua pada ngumpul, gembira lah ya, ngumpul semuanya. Namun ketika acara benar-benar dimulai, terus ini mau lamaran, benar-benar mau lamaran, saat Mbak Yuni, gimana Mbak Yuninya, mau ndak sama Mas Sam? Ini berarti kalau jenengan mau, separohnya udah miliknya Mas Sam loh, separohnya lagi nanti setelah menikah. Itu baru dia cuman pas lagi ada orang tua ngomong seperti itu, Yuni itu tiba-tiba pingsan, teplak. Yuni itu pingsan, namanya pingsan nggak sadar, tapi menurut keluarga Yuni itu nggak bangun-bangun sampai jam 9 malam. Ketika bangun cuman minta minum, terus tidur lagi, terus bangun lagi jam 2, tidur lagi, hingga pagi hari. Dia itu pagi hari ditemukan di kamar itu nggak ditemukan Mbak Yuni, dicarikan Mbak Yuni di mana, di depan nggak ada. Tahu-tahu Mbak Yuni itu posisinya ada di kebun belakang, di bawah pohon nangka. Dia itu lagi didis, bahasa orang tua dudis itu rambut digelisirin begini lah ya, duduk dari belakang ya, pakai ya baju-baju sudah diganti sama mamanya itu baju tidur, itu sambil ya nyanyi-nyanyi nggak jelas. Pas ditanyain, kamu di situ dicariin lagi ngapain di belakang? Ya Allah, kamu kenapa dicariin malah di sini? Pas balik badan, matanya sudah merah banget, dan dia kayak bukan sosok Yuni lagi, rambutnya udah-udan, suaranya gede kayak laki-laki. Akhirnya ibunya teriak-teriak, semua orang datang ke sana, bahkan tetangga-tetangga juga ikut nulungin, tapi tenaganya itu keras banget, kencang banget, sampai pada orang terjungkal-jungkal lah ya untuk nanganin Mbak Yuni sendirian. Itu sampai 4-5 orang itu nggak sanggup. Akhirnya dipanggilin ya orang sepuh di situ. Terus ya bisa diajak ngobrol, kamu itu siapa? Kamu yang di dalam itu siapa? Itu suaranya laki-laki. Saya itu. Kamu itu siapa? Nggak perlu tahu saya siapa. Tapi Yuni itu pengantin saya. Yuni calon pengantin saya. Kenapa mau dinikahkan sama orang lain? Dia itu milik saya. Kamu jangan sembarang, kamu siapa? Itu akhirnya singkat cerita lah ya, dibawa masuk, disembuhin, berhasil keluar. Nah diceritakan
Nah itu ternyata sosok itu sudah ngikutin Yuni sejak kecil. Awalnya ya dari pasar. Saat dulu itu sering Yuni ikut mamanya ke pasar, itu dia di situ ngakunya, dulu saya itu di pasar tapi saya ikutin calon pengantin saya sampai kemana saja. Nah itu katanya si makhluk itu ngaku dia yang selalu menghalang-halangi hubungannya Yuni sama siapapun. Kalau mau nikah digagalin, mau nikah dibikin masalah supaya nggak pernah nikah. Nah ini Sam beda katanya, Sam itu orang kuat tapi tetap saja saya nggak terima katanya seperti itu. Akhirnya Yuni ditanyain kan ketika udah sadar, kamu katanya di sana juga sering ini ya nyium bau singkong bakar. Iya saya baru inget kalau di kos-kosan itu sering habis mau maghrib sampai maghrib itu memang menyengat banget. Mbak Yuni juga di kontrakan, samping kontrakan seperti itu, setiap mau maghrib selalu mencium aroma seperti singkong bakar sampai maghrib. Nanti setelah maghrib baru hilang. Ya si orang tua itu tadi juga bilang, iya ngikutin kamu sampai pindah di samping kontrakan itu kan ada pohon yang gede kan. Oh iya mbah, ya itu, ya wis lah. Terus aku gimana? Enggak apa-apa, sekarang udah nggak bakalan ngikutin kamu lagi katanya seperti itu. Kalau misalnya macam-macam ya nanti urusan saya katanya seperti itu. Sementing kamu udah fokus saja, terus bersyukur sudah bisa ketulungan. Itu sosok apa toh mbah? Ada yang tanya seperti itu. Namun belakangan ya Mbak Yuni tahu, Mas Apip juga tahu itu ternyata sosok Genderuwo. Itu kisah atau cerita Mas Apip di Jatinegara tentang sebuah peristiwa horor yang dialami oleh bibinya yang bernama Yuni di tahun 2015. Semoga cerita ini menghibur. Kita jumpa lagi besok insya Allah dengan cerita yang lebih seru. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.